Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Pesesa dengan NPM 2459201112. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas 2, yaitu implementasi pemrogram berorientasi objek atau OOP menggunakan Google Colab dengan tema sistem pemesanan makanan. Sistem pemesanan makanan dibuat untuk mempermudah pelanggan dalam memesan makanan tanpa harus datang ke tempat. Dengan sistem ini, proses pemesanan akan jadi lebih cepat, struktur, dan efisien. Dengan tujuan yaitu mempermudah pemesanan makanan, 2, mengelola data pesanan dan menghitung total pembayaran secara otomatis. Terus ada konsep OOP yang digunakan. Kelas yang saya gunakan yang pertama itu adalah kelas dan objek. Kelas yang saya gunakan antara lain adalah menu, seperti kelas menu yaitu makanan, pesanan, pelanggan. Sedangkan objeknya itu adalah contoh dari kelas tersebut seperti nasi goreng, es teh. Kemudian ada inheritance, yaitu merupakan turunan dari kelas menu. Hal ini tuh bertujuan agar kode lebih terstruktur dan bisa digunakan kembali. Kemudian ada encapsulation, yaitu terapkan pada harga yang dibuat private menggunakan tanda underscore. Tujuan itu untuk menjaga data agar tidak diakses secara langsung dari luar kelas. Kemudian ada polymorphism, yaitu metode atau tampilkan menu. Itu memiliki cara tampilan di mana setiap kelas itu memiliki cara tampilan yang berbeda meskipun nama metodenya sama. Pada bagian ini saya akan menjelaskan diagram kelas dari sistem pemesanan makanan yang telah saya buat. Pertama, ini terdapat kelas utama yaitu kelas menu. Ini memiliki nama atribut, nama, harga. Terus metodenya adalah tampilkan menu yang digunakan untuk menampilkan informasi menu. Selanjutnya itu ada inheritance. Terdapat kelas makanan dan minuman yang merupakan turunan dari kelas menu. Kedua kelas ini mewarisi atribut dari menu, namun tampilan metode diubah menjadi override atau polymorphism. Hal ini merupakan contoh dari konsep inheritance dan polymorphism. Kemudian ada kelas pesanan. Kelas ini digunakan untuk mengelola data pesanan seperti menambahkan menu atau daftar pesanan. Itu terus metodenya tambah pesanan, menghitung total harga, terus ada tampilkan atau menampilkan hasil pesanan. Dalam diagram ini dapat dilihat bahwa makanan dan minuman memiliki hubungan pewarisan dengan menu, sedangkan pesanan berfungsi menggunakan objek dari menu dalam proses pemesanan. Selanjutnya, saya akan menampilkan demo kodenya.
Sekarang kita coba buat run. Oke. Sekarang kita coba masukkan simulasi outputnya. Saya akan menjelaskan codingannya. Yang pertama ada kelas utama yaitu kelas menu. Kelas ini itu memiliki dua atribut yaitu nama dan harga. Dengan tanda underscore ini merupakan contoh dari encapsulations. Kemudian terdapat tampilkan menu yaitu berfungsi untuk menampilkan nama dan harga dari menu. Kedua, ini ada inheritance yaitu kelas makanan dan minuman. Ini kelas makanan dan minuman merupakan turunan dari kelas menu. Kedua kelas ini mewarisi atribut dari menu, namun metode tampilkan menunya saya ubah atau saya override. Hal ini merupakan contoh dari polymorphism yang itu satu metode dengan bentuk yang berbeda. Yang ketiga ada kelas pesanan. Kelas ini digunakan untuk mengelola data pesanan. Terdapat atribut daftar pesanan untuk menyimpan list pesanan. Kemudian ada metode tambahkan pesanan untuk menambahkan menu ke dalam daftar. Kemudian ada metode total harga digunakan untuk menghitung total harga. Dan metode tampilkan pesanan digunakan untuk menampilkan seluruh berserta totalnya. Ini ada simulasi output. Di bagian ini itu adalah simulasi output yang dijalankan di luar kelas. Pertama saya membuat objek yaitu M1 sebagai makanan dan M2 sebagai minuman. Di sini ada nasi goreng dan ST 5.000 dan 15.000. Kemudian saya menampilkan menu menggunakan metode tampilkan menu M1 dan M2 tampilkan menu. Selanjutnya saya membuat objek pesanan dan menambahkan menu ke dalam menambahkan menu ke dalamnya menggunakan metode tambah pesanan. Terakhir saya tampilkan hasil pesanan menggunakan metode tampilkan pesanan. Saat kita menjalankan programnya, di sini kita akan melihat menu yang tersedia, kemudian pesanan yang ditambahkan, dan sistem otomatis menghitung total harganya. Kesimpulannya,
Dari tugas ini saya dapat memahami bagaimana konsep OOP diterapkan dalam program sederhana seperti penggunaan class, inheritance, dan escalations, dan polymorphism. Dan kendala yang saya alami adalah bagaimana awalnya memahami konsep dari OOP seperti inheritance dan polymorphism, serta beberapa error pada saat penulisan kode seperti kesalahan indentasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.